Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Dian Rifiyati MSI selaku dosen ilmu pendidikan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Maskur Miftahul Salam, NIM 2121261. Di sini saya akan membawakan video pembelajaran tentang pemikiran tokoh pendidikan Indonesia yang berkaitan dengan ilmu pendidikan. Berikut videonya. Indonesia memiliki banyak pahlawan bangsa. Salah satu yang berjasa dalam bidang pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Bapak Pendidikan Indonesia, sebutan yang akan terus terlekatkan kepada seorang pendidik bersahaja yang rela melepas jubah kebangsawanan agar bisa berbaur dan merakyat. Tapi jarang kita tahu sebelumnya menggagas filosofi pendidikan beliau memulai langkahnya sebagai seorang aktivis pejuang dan wartawan cerdas dan tajam dalam mengkritik penjajah, ialah Ki Hajar Dewantara. Terlahir di keluarga kebangsaan dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, ia lahir dengan tubuh yang sedikit berbeda, sampai-sampai sang ayah memberikan nama pena yang lucu buatnya. Namun, menurut sahabat sang ayah, bentuk fisik inilah yang menandakan sang bayi akan berpengaruh besar nantinya. Sebagai seorang bangsawan muda, Suwardi kecil mempunyai hak istimewa yang tidak dimiliki oleh anak yang lainnya. Lalu, di masa remaja, beliau pun mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di Sekolah Dokter di Stovia pada tahun 1905. Namun, dikarenakan tubuh yang sakit-sakitan, beliau harus tidak naik kelas dan dicabut beasiswanya. Walaupun pencabutan ini juga dicurigai karena ada motif politis di baliknya. Semasa kuliah di Stovia, Suwardi dituduh membangkitkan semangat memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tapi, gagal menjadi dokter tidak membuat Suwardi menyerah. Malah, ia menemukan kekuatan baru dengan senjata, kertas, dan pena. Tulisan-tulisan Suwardi menarik perhatian dua pemuda lainnya, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan Edward Darwis Thacker, yang juga tengah membangun pergerakan. Ketiga orang inilah yang kemudian bahu-membahu menyebarkan ide Indonesia Merdeka lewat partai politik pertama di Nusantara, yaitu Partai Politik Indis Partik pada tahun 1912. Ibarat mendapat angin, di sana Suwardi makin garang mengkritik ketidakadilan yang menimpa bangsanya. Puncaknya, ia menulis sebuah kritik tajam yang ditujukan kepada bangsa penjajah, yaitu Als ik een Nederlander, yang artinya andai aku seorang Belanda, pada tahun 1913. Tulisan ini sangat ironis, menyindir perayaan kemerdekaan Belanda di atas tanah sebuah bangsa yang sedang mereka jajah dengan ongkos yang juga dibayar oleh orang-orang yang tertindas. Orang-orang Belanda pun marah karena suara Suwardi sangat lantang dan menurutnya sudah keterlaluan. Bersama rekan seperjuangan 3 serangkai,
itu pun dibuang ke negeri Belanda. Raga boleh diasingkan, tapi bara dalam jiwa tegar menyala di tengah pengasingan Suwarti justru tercerahkan. Ia mengenal gagasan pendidikan dari tokoh-tokoh besar, di antaranya Maria Montessori, Helen Parkhurst, Friedrich Froebel, Rabindranath Tagore, yang ide-idenya kelak membawanya ke arena juang yang sama. Kembalinya ke tanah air, jalan terjal masih dihadapinya. Suwardi lagi-lagi berhadapan dengan pihak pemerintah kolonial. Celakanya, kali ini ia sampai mendekam di penjara. Tapi di balik jeruji, hatinya gelisah mendengar kabar sang istri yang mengalami pendarahan parah sehabis melahirkan anak ketiga. Lalu disinilah titik balik itu. Pada satu kesempatan, sang istri mengingatkan Suwardi tentang janjinya kepada sang guru agar mau mendidik kaumnya yang masih tertindas. Bagai mendapat ilham, Suwardi pun segera bersiap lahir menjadi sosok yang baru. Ketika bebas, ia lekas membangun sekolah yang bernama Taman Siswa pada tahun 1922. Sebuah cara perjuangan yang ia pilih untuk memperkuat rakyat dengan senjata terhebatnya, yaitu pendidikan. Ia pun menanggalkan nama kelahirannya, menggantinya dengan nama panggilan yang setara, Ki Hajar Dewantara. Mimpinya sangat besar, melampaui zaman. Cita-cita untuk meraih kemerdekaan, bukan hanya merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa, tapi juga kebodohan yang memenjara. Inilah sumbangsi terbesar yang membuatnya dikenang sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Bagaimana sih pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang ilmu pendidikan? Menurut beliau, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Ada 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, yang artinya dari depan memberi contoh, dari tengah memberikan motivasi, dan dari belakang memberikan contoh. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Kisah dari seorang dokter rakyat membela kaumnya dengan cuma-cuma, juru ketik yang rajin mengkritik, ataupun seorang pendidik yang rela turun dan meninggalkan zona nyaman, menyadarkan kita kalau perjuangan itu adalah memiliki ide dan mimpi yang besar. Butuh 3 dekade bagi 3 serangkai sampai cita-cita kemerdekaan dinikmati oleh kita semua hingga hari ini. Sekarang giliran kita untuk menentukan mimpi dan cita-cita besar bagi Indonesia di masa depan. Oke, karena video pembelajaran sudah tersampaikan, saya Miftah pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.